Hola, selamat datang kembali di Ngulik Taktik. Terakhir itu berapa minggu yang lalu ya gue bikin, dan sekarang menjelang one of the biggest match di atas kertas. Hanya kalau kita melihat sebelum liga dimulai lah, kalau gue akan bilang bahwa ini adalah match antara rank 12 lawan rank 20 yang bermain. Kalian pasti ngetawain gue. Gue pun juga tidak menyangka bahwa kedua tim ini di awal musim agak terseok-seok. Yang membuat sikon lebih parah lagi adalah Liverpool mengalami banyak sekali cedera. Oke, di belakang center back tidak ada Joel Matip, tidak ada Konate. TAA nggak ada pelapisnya. Robertson kemarin Tsimikas masuk 3 kali crossing, 3 kali masuk tribun. Salah nggak ada pelapisnya. Nunes kena kartu merah. Firmino, Jota tidak main, jadi praktis pada saat Nunes kena kartu merah. Yang main justru Carvalho di kiri, si Luis Diaz jadi striker, Salah di kanan. Di tengah tidak ada, banyak sekali yang nggak ada, termasuk Thiago yang paling penting. Jadi Harvey Elliott yang main, bahkan Milner menjadi starter, Henderson kemarin dicadangin dan akhirnya masuk. Ini yang jadi masalah, inilah masalahnya Liverpool yang dialami, yaitu kedalaman skuadnya sangat buruk. Sebulan yang lalu, 1-2 bulan yang lalu, gue udah bilang Liverpool ini kepedean, oke? Dan sekarang terbukti pada saat ada beberapa pemain cedera, not even pemain penting ya, nggak semuanya yang cedera itu pemain penting. Tapi lu kebayang nggak kalau Salah dan Van Dijk cedera, udah selesai. Karena ya kembali lagi ke kedalaman skuad. Kayak minggu lalu kita lihat Salah ini 2 match bermain tidak terlalu bagus. Siapa yang mau gantiin? Nggak ada. TAA match pertama main jelek banget. Kemarin match kedua iya so-so udah main. Siapa yang mau ganti? Nggak ada juga. Kreativitas juga agak turun karena nggak ada Thiago. Jadi permainan lebih sangat bisa diprediksi. Skill individu, satu gol didapatkan itu lewat Luis Diaz yang melewatin 4, 5, 6 orang lewat skill individunya. Skill individu nggak keluar dari Salah. Jadi Liverpool mengalami cukup banyak masalah sehingga mereka berada di rank 12. Oke. Walaupun kalau menurut gue pada saat beberapa pemain penting ini kembali lagi dari cedera, Klopp pasti bisa mengangkat tim ini lagi. Mereka beruntung punya pelatih sehebat Jurgen Klopp. Oke. Nah, sekarang kita ke MU. MU pun kalian tahu semua mengalami banyak masalah, terutama dari pembelian pemain. Di samping itu, starting line up yang 11 starting line up yang diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag gagal total. Di match pertama, match kedua, di babak pertama itu jelek banget. Bukan masalah ketinggalan atau tidak, masalah create chances dari permainan, teamwork, positioning. Sampai lawan Brentford mereka tertinggal secara total 90, tertinggal 13,8. Artinya larinya pun masih kalah lawan Brentford di mana mereka dibantai dengan 4-0. Jadi PR Erik ten Hag bukan hanya mendatangkan pemain, bukan hanya mencoba-coba berapa strategi, tapi juga lebih ke squad tim inti yang diharapkan yang perform pada saat pramusim di EPL dalam 2 match pertama sama sekali tidak perform. Oke. Jadi kedua tim ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Ini adalah preview, dalam arti kita tidak tahu line up apa yang diturunkan. Terutama MU, kalau gue jadi Erik ten Hag, gue akan cadangkan minimal 5 pemain. Oke. Di match kedua dia mengatakan, halftime saya cadangkan 3 pemain, tapi saya juga bisa cadangkan 8 pemain sisanya. Artinya 11 pemain itu main buruk banget. Ya, satu. Kedua, buat apa dia punya cadangan kalau tidak diberikan kesempatan? Pemain itu harus punya rasa berkompetisi. Kita lihat banyak pelatih seperti Xavi, Pep Guardiola itu beli banyak pemain sehingga setiap posisi ada 2 orang yang selevel, yang bisa bersaing, ya. Nah, kalau terlalu banyak, contohlah si Dalot, Sancho sama Rashford, Bruno Fernandes itu nggak perform sama sekali. Ya. Apa yang harus dilakukan? Kalau gue akan merombak atau 5-6 pemain akan gue ganti, gue masukin pemain cadangan.
Bukan berarti pemain cadangan di atas kertas lebih bagus, enggak, sama bapuknya juga. Cuman kita nggak pernah tahu, at least kalau 5-6 pemain dicadangkan, minimal pemain yang besar di atas kertas atau pemain top di atas kertas merasa, oh ternyata kalau di bawah Erik ten Hag, kalau gue bermain jelek, gue bisa dicadangkan. Nah, perasaan kompetisi ini harus ada. Maka dari itu, kalau gue bilang, it's a good move. Kalau Erik ten Hag membangku cadangkan beberapa pemain. Kita berandai-andai, ini masih preview, gue nggak tahu line up-nya seperti apa, kalian juga nggak tahu, jadi kita berandai-andai dulu apa yang terjadi kalau seandainya ada beberapa pemain akan dicadangkan. Seperti yang gue bilang tadi, Ten Hag itu pelatih yang kaya taktik, dia di Ajax juga berapa kali bermain dengan 2 striker, 4-4-2 bukan 4-3-3 karena waktu itu Anthony cedera. Jadi gue pengen lihat apakah ini dia akan terapkan di Man United juga. Asumsi berandai-andai bermain dengan 3-4-3. Artinya kalau gue lihat pemain, Varane ini layak diberi kesempatan, oke? Jadi Varane Maguire di belakang, Varane di area kanan, Lisandro Martinez di area kiri, oke? Yang di tengah ini menjadi masalah, ya kan? Nah, Dalot sudah di beberapa kali beri kesempatan, kalau bilang gagal, nggak ada salahnya pasang AWB. Atau di kiri pasang ya you name it lah, bisa juga nggak si Luke Shaw atau Malaysia mungkin layak diberi kesempatan karena dia punya speed, oke, untuk turun ke bawah mendukung 3 center back. Nah, kalau gue bilang tetap bermain dengan 1 DM yaitu McTominay bukan Fred, depannya Eriksen, oke. Nah, Bruno Fernandes gue geser ke kiri, bukan Rashford. Rashford lagi jelek. Dan ini gue akan pasang Elanga. Jadi Rashford, Sancho cadangin, Luke Shaw cadangin, Dalot cadangin, Fred cadangin. Oke. Artinya, tetap berpengaruh terhadap winger, Malaysia sama AWB, sementara si Elanga sama Bruno Fernandes bisa dukung Cristiano Ronaldo, ya. Jadi di sini ada ibarat tengah ada diamond sama 3 pemain ini di depan yang bekerja sama untuk merombak perlawanan. Kita tahu bahwa AWB ini crossingnya juga jelek, sama kayak Tsimikas kemarin lah, oke? Akan tetapi, dia defense-nya itu lebih bagus. Dan dia bisa bekerja keras lah. Jadi mungkin tidak mengharapkan banyak crossing pada saat dia dan Malaysia ke depan. Tapi lebih ke lini kedua atau lebih ke passing. Jadi kerjasama antara Elanga dan AWB maupun Fernandes dan Malaysia ini penting. Mereka harus tahu kapan mereka masuk ke lapangan, masuk ke dalam, dan kapan keluar dan switch off sehingga serangan itu tidak boleh bisa dibaca. Nah, peluangnya di mana? Liverpool tanpa playmaker mereka lebih mengandalkan sayap. Artinya di area sayap ini ada peluang untuk melakukan penetrasi ke kotak penalti Liverpool dengan dengan banyak pergerakan antara AWB dan Malaysia. Kalau seandainya benar Erik ten Hag bermain dengan 3 back, akan sangat membantu kalau gue bilang AWB yang main dengan Malaysia di sayap. Oke, McTominay sebagai Grendel bisa turun ke bawah, Eriksen sebagai nomor 10 lah, playmakernya atau whatever lah yang lu sebut. Kita tahu bahwa Bruno Fernandes ini kan lebih ke playmaker. Kalau dia di bawah Ole itu kan dapatkan free roll, oke? Elanga ini lebih banyak otot daripada otak, sehingga mereka bisa masuk ke dalam, nggak harus crossing, masuk ke dalam bisa membantu Cristiano Ronaldo. Kerjasama udah gue sebut tadi di sini, kerjasama antar 3 pemain ini sangat penting. Siapa yang bisa masuk, siapa yang tidak. Tapi bisa juga kita berandai-andai lagi, bisa juga Donny van de Beek yang main, oke? Donny van de Beek bermain dengan 3-5-2. Malaysia, McTominay, Van de Beek, Eriksen. Terus si Bruno Fernandes
dengan Ronaldo di depan, Bruno Fernandes mendapatkan free roll. Dia bisa ke kiri, ke kanan, dan lain-lain. Sehingga pada saat melakukan ball possession, lini tengah ini lebih solid. Karena lebih banyak pemainnya. Kita juga tahu Liverpool itu sering main dengan bola-bola panjang, bola atas. Sehingga mereka tidak kecolongan pada saat pergantian sisi yang sering dilakukan oleh Liverpool tidak merusak organisasi di lini tengah. Jadi penetrasi lewat lini tengah itu mungkin agak sulit jika bermain dengan 3-5-2. Jadi ada beberapa opsi. Erik Ten Hag juga masih bisa bermain dengan 4-3-3. Contoh, kalau dia agak kepala batu nggak mau merombak, bisa aja. Tetap Malaysia, AWB, di sini mungkin Varane dan Maguire. Bisa juga Varane dan Lisandro Martinez, si Maguire dicadangkan. Opsi kedua adalah seandainya Maguire main, Lisandro Martinez jadi DM. Okay? Dia bisa ke belakang membantu, dia juga bisa mengcover dua orang ini Eriksen dan Donny van de Beek. Ya. Atau Bruno Fernandes dicadangkan, ini jadi Rashford sama Elanga. Gue nggak tahu, Martial kayaknya masih cedera ya, jadi mau nggak mau pasang Ronaldo. Kalau seandainya dia bermain dengan sistem seperti ini, artinya tidak berubah banyak seperti sebelum-sebelumnya. Sistemnya tidak berjalan bukan karena sistemnya jelek, tapi karena pemainnya jarak terlalu jauh, distribusi bola susah, pemain terlalu statis, kurang bergerak, dan lain-lainnya. Ya, ini kira-kira feeling gue udah kasih 3 opsi tadi bermain seperti apa. Kembali lagi menjelang 1 jam ke kick off, kita baru tahu mereka bermain seperti apa, line up-nya apa, dan kira-kira bagaimana. Kalau gue pribadi, gue akan bermain dengan 3 back. Sesuai dengan kapasitas yang dia miliki dan kapasitasnya sangat terbatas. That's why gue prefer untuk bermain dengan 3 back. Kita ke Liverpool. Nah, Liverpool kemungkinan besar akan diturunkan pemain yang sama. Carvalho mungkin jadi starter. Luis Diaz striker. Salah tetap di kanan. Di tengah, gue akan turunkan Henderson langsung dari awal. Henderson dan Harvey Elliott. Henderson di kiri, Elliott di area kanan, sama Fabinho. Oke. Kiri nggak ada masalah, kanan nggak ada masalah, 2 center back, ya mau nggak mau Van Dijk sama Joe Gomez. Di atas kertas, Liverpool lebih bagus. Di atas kertas. Tapi kita juga tahu 2 match sebelumnya terlalu banyak pemain yang out of form dan cadangannya itu jelek sehingga Klopp nggak tahu harus ngapain juga. Ya. Permainan Liverpool is very simple dan sangat bisa diprediksi walaupun sulit untuk dibendung, yaitu TAA lebih ke depan dan juga si Robertson menguasai ruang di sayap. Mereka punya crossingan sangat bagus sehingga merusak defense lawan itu tidak dengan bola-bola bawah, tapi lebih dengan long ball. Nah, pada saat ini terjadi, ini lebih nge-backup, Joe Gomez backup area kanan, si Van Dijk backup area kiri, Fabinho sebagai Grendel di tengah, ya. Jadi kembali lagi peran si Robertson sama TAA sangat penting dengan bekerja sama dengan si Carvalho atau dengan Mohamed Salah, ya. Kalau kerjasama kedua pemain ini bagus, mereka dengan gampangnya tanpa crossing melakukan kombinasi 3 pemain, kombinasi 3 pemain, kombinasi 3 pemain. Ini salah satu kekuatan dari Liverpool. Oke. Banyak kombinasi, cuman untuk bisa melakukan kombinasi butuh timing yang tepat, akurasi passing, baliknya juga harus dengan speed yang tepat, ditambah finishing bisa dari lini kedua. Kalau tidak seperti biasa crossing tetap di lini kedua ada orang. Jadi kembali lagi kalau gue bilang jangan kasih Liverpool banyak pilihan, variasi untuk menyerang.
paksa mereka menyerang dari sayap kalau gue jadi Erik ten Hag. Kenapa? Pada saat mereka bermain dari sayap, lebih melakukan long ball. Oke, dengan Varane, Maguire di belakang dan Lisandro Martinez seandainya main dengan 3 back, at least peluangnya lebih besar daripada mereka menyerang dari tengah. Mereka menyerang dari tengah, ini agak bukan nggak bisa, tapi agak kesulitan karena di tengah itu sudah penuh dengan bermain ada si 3 pemain tengah, Van de Beek, Eriksen sama atau Martinez atau si McTominay, oke? Dan pemain sayapnya kayak Bruno Fernandes bisa turun meninggalkan Ronaldo sendiri. Nah, salah satu kekuatan Liverpool yang kemarin juga 2 match tidak begitu kelihatan, yaitu kombinasi dari tengah. Ini harus dihindari dengan membuat penuh lini tengah. Kalau itu terjadi, orang akan bilang, wah, MU bakal dibantai. Dan kalau gue bilang belum tentu. Gue juga nggak tahu skornya seperti apa, berjalan pertandingan seperti apa. Kembali lagi tergantung line up yang diturunkan oleh MU, bukan Liverpool. Liverpool kira-kira kita udah tahu lah. Paling yang bisa digeser mungkin di siapa yang jadi striker. Apakah itu Salah, apakah itu Luis Diaz. Oke. Tapi dari lini tengah feeling gue si Henderson akan main, Matip akan main sama Harvey Elliott di belakang juga semua bisa diprediksi, gaya bermainnya juga bisa diprediksi, tergantung MU bisa memanfaatkan ruang yang ditinggalkan yaitu dari sayap oleh Liverpool atau tidak, karena TA dan Robertson lebih bermain ke depan dan jaga lini tengah itu harus dipenuhi biar menghindari Liverpool membuat banyak kombinasi. Oke, gue rasa kira-kira itu aja. Nanti ya kita lihat line up seperti apa diturunkan. Yang jelas yang lebih seru lagi kalau seandainya Liverpool pemainnya ada berapa pemain tidak perform dan MU sedikit lebih bagus, fighting spirit lebih tinggi, ini akan menjadi pertandingan sangat seru. Gue tidak lihat ini menjadi walkover dengan 4-0 kayak musim lalu, 4-0 atau 5-0 di babak pertama. Bahkan gue rasa MU kali ini bisa menyerang, kembali ke niat pemain untuk bekerja keras. Jangan sampai mereka ketinggalan 13,8 km lagi seperti lawan Brentford. Kalau itu terjadi, selesai ini MU. Tapi kalau MU fighting spiritnya tinggi, definitely mereka bisa melawan. Gue sebagai penonton netral, gue pengen lihat banyak kombinasi. Set play, bukan asal gol lewat bola-bola atas atau bola kebetulan jatuh dari langit, tapi sebuah permainan set play, counter attack yang efektif, kombinasi finishing yang efektif, karena itu juga kurang di MU maupun di Liverpool. Oke, sementara itu dulu, kita ketemu lagi di program ngulik taktik berikutnya. Thanks for watching.